Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahral siyam, syahral maghfirah, syahrat taubah, syahrat sabar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Li muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Muhammad Syakir wa li jami'i masyayikhina wa li jami'il walidina wali jami'il muhsinin wal muhsinat, munfiqin wal munfiqat, waqifin wal waqifat fi hadzal ma'had. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Darsus Sadis Asyar, pelajaran yang ke-16. Bil ghibati wan namimati wal hiqdi wal hasadi wal kibri wal ghururi. Sampai situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa asy-Syaikh Muhammad Syakir fi kitabihi Wasaya Abalil Abna wa nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Ya bunayya minal akhlaqidz zamimati an tadhkura akhaka fi ghaibatihi bima yakrahu ay yasma'ahu bi udhunihi. Wahai anakku sayang. Ini panggilan sebagaimana panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada putranya Ismail alaihissalam. Ya bunayya azbahuka fil manam fanzur madza tara. Atau ucapannya Luqmanul Hakim, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Menjadi panggilan orang-orang soleh, para nabi dan wali Allah kepada anaknya. Wahai anakku sayang, minal akhlaqidz dzamimah, termasuk akhlak yang tercela. Dzamimah, zam, dicela, dibenci. Antadzkura akhaka fi ghaibatihi, engkau menyebut-nyebut saudara engkau fi ghaibatihi, ketika dia tidak ada, ketika dia gaib. Maksudnya gaib di sini tidak ada di hadapan engkau, dia menjadi orang ketiga. Bima yakrahu, dengan apa-apa yang dia itu benci, dia itu tidak suka. Ayyasma'ahu, dia mendengarnya bi'udhunihi, dengan telinganya. Ini yang nanti disebut sebagai ghibah. Jadi ghibah indal ghaibah, disebut ghibah yakni indal ghaibah, ketika yang dibicarakan itu gaib, tidak ada, dan dia tidak suka. Yang tidak suka itu sesuatu yang memang tidak disukai. Kalau memandirakan orang tapi yang dipandirakan yang baik-baik dari sidin, ya berarti itu bukan ghibah. Pakih Yusuf tuh orangnya rajin benar, perhatian lawan kawan. Kira-kira senangkah, benci kayaknya disambat kita? Senang ada? Senang, berarti bukan ghibah.
Ya bunayya likulli insanin aibun. Wahai anakku sayang, setiap manusia itu punya aib. Setiap manusia itu punya cacat celah. Tidak ada manusia yang tidak ada aib. Tidak ada manusia yang tidak punya cacat celah. Entah itu fisik, entah itu perilaku. Yang lain tinggi, inya endek, aib ke fisik itu. Yang lain cepat menangkap, inya terlambat sedikit pada yang lain, aib. Yang lain rajin belajar, inya sedikit koler pada yang lain, aib. Dan tidak ada manusia yang tidak ada aib. Makanya di sini disebutkan likulli insanin, menekan huruf likulli untuk menunjukkan seberataan manusia. Setiap manusia itu ada aibnya. Apa hikmahnya manusia itu punya aib? Agar dia sadar bahwa yang tidak ada aib itu hanya Allah Ta'ala. Manusia bisa sakit, Allah Ta'ala tidak bisa sakit. Manusia bisa ngantuk, apalagi jam saya ini belajar, jam 4 bangun, sahur, tilawah, sholat duha, dan seterusnya. Ini jam ngantuk-ngantuknya nih. Allah tidak bisa ngantuk. Jadi supaya manusia itu sadar bahwa manusia itu adalah tempatnya aib, sementara Allah itu tidak ada cacat celah sama sekali. Fakama la tuhibbu dzikra uyubika fi ghaibatika, fakama maka sebagaimana ya, kama la tuhibbu engkau tidak suka zikra disebut uyubika aib-aib engkau, cacat celah engkau. Uyub itu jamaknya aib, mufradnya aib, jamak taksirnya uyub. Fi ghaibatika ketika engkau tiada, yajibu an tasuna lisanaka an uyubin nasi fi ghaibatihim. Maka wajib, yajib an tasuna engkau menjaga lisan engkau an uyubin nas dari membicarakan aib-aib manusia fi ghaibatihim ketika gaibnya mereka. Itu tuh, renungkan kalimat ini. Kalau aib kita dipandirakan orang, siapapun pasti tidak ada yang senang. Bujur kada? Bujur kada? Halo? Iya. Kadada di antara kita ini yang aibnya itu dipandirakan orang senang. Si anu tuh bukan tut nyaring benar. Misalkan bau pulang. Adakah yang senang dipandirakan kita? Tidak ada. Pasti ya fitrah manusia itu senangnya kalau dipandirakan yang baik-baik, dan tidak senang kalau aib pada dirinya itu dibicarakan. Maka sebagaimana engkau tidak senang aibmu dibicarakan orang, jagalah lisanmu dari membicarakan aib orang lain. Masya Allah, seperti ini budaya yang tumbuh di antara kita, indah. Tidak ada itu namanya sakit hati gara-gara digibah. Makanya Al-Quran membuat perumpamaan yang sangat buruk terhadap orang yang menggibah ini. Apa perumpamaannya? Seperti makan daging saudaranya, daging bangkai, ya. Ayakula lahma akhihi maitan, seperti memakan daging saudaranya mayitan, maitan bangkai.
ya kan? Karena tidak ada orang yang suka makan bangkai, apalagi bangkai saudaranya. Bangkai yang sudah busuk. Meskipun kalau orang makan bangkai dalam makna yang tidak disembelih dengan syar'i, banyak hari ini banyak orang makan bangkai tidak sadar makan bangkai. Ayam, menyembelih ayam tapi tidak disembelih secara syar'i. Sudah disembelih tapi dua saluran tidak putus. Bangkai. Ada yang bunuh ayam dipulas lehernya. Ada yang belum mati sudah ditimbai ke banyu panas. Disembelih tapi masih menggelepar-gelepar, ayam itu sudah dilempar ke air panas. Jadi akhirnya ayam itu mati bukan karena disembelih, mati karena kepanasan. Jadi tadi pesan beliau, sebagaimana engkau tidak suka aibmu dibicarakan orang lain, jagalah lisanmu dari membicarakan aib orang lain. Fajtani bil ghibata ya bunayya. Maka jauhilah olehmu ghibah, wahai anakku sayang. Wajtanib nadhirataha fil khubthi. Dan jauhilah yang serupa dengan ghibah fil khubuthi, pada sesuatu yang tercela, kotor. Seperti kita masuk WC itu doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Wajtanib nadhirataha, maka jauhilah yang serupa dengan ghibah fil khubuthi, dalam hal ketercelaan, dalam hal kehinaan, kotoran. Kita masuk WC saja doanya itu tadi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Lalu dianjurkan untuk tidak berlama-lama di WC. Ada hadis ini yang malah senang di WC gara-gara WC-nya bagus, keramiknya larang, ya, dindingnya warna-warni, ada gambar macam-macam. Akhirnya betah di WC, ambil guring. Itu makruh ya, berlama-lama di WC itu makruh, apalagi sambil bernyanyi-nyanyi. Nah itu bisa ada tuh kejadiannya tak, dalam WC sambil bernyanyi. Nabi, apa lagunya, lagu salawat apa? Lagunya Nabi Al-Huda, la tansani. Apa yang serupa dengan ghibah? Wahiyan namimah, yaitu namimah. Namimah itu mun bahasa Banjarnya itu anjur atar, ya, ma'anjur ma'atar. Mun acara aroh itu ada surung sintak, kalau ini anjur atar. Adu domba, oh jar amin, gerang anjur atar aja. Anjur atar itu adu domba. Di Jawa Barat itu ada tradisi mengadu domba. Jadi domba diadu sampai pecah kepalanya. Nah yang tahan kepalanya berarti yang menang. Kalau buah nantum biasanya jangkrik. Mengadu jangkrik. Adalah. Ada upin-ipin itulah. Jangkrik diadu. Anjur atar. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu ada kisah tentang bahayanya anjur atar ini. Ustadz sudah kisahkan saya. Jadi muhaddis al-alimul alamah Ibnu Lais, Abu Lais As-Samarqandi dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin mengisahkan. Dikisahkan ada seseorang mau membeli seorang budak. Bagus budaknya, rajin. Nah cuma ada satu aib, kata si pemilik budak, si pedagang budak. Budak saya ini suka melakukan namimah, adu domba.
anjur atar. Ujar nang menukar aja kada apa-apa. Yang penting murah. Jadi yang lain-lain bagus saja, begawinya bagus saja. Cuma sebuting tadi aibnya, cacatnya, yaitu suka melakukan namimah. Ini kada salah lagi sudah, si penjual sudah memadahkan aibnya. Nah, karena berdagang kada boleh menyembunyikan aib. Ringkas cerita dibeli. Lalu kemudian si budak ini memprovokasi istri majikannya. Jadi kata si budak, suamimu itu mau kawin lagi. Nah, binian mendengar laki hendak kawin lagi pasti sakit hati ya kalau. Yes, pasti sakit hati. Serido-ridonya perempuan kalau suaminya kawin lagi itu pasti sakit hati. Nah, tapi ada caranya supaya dia itu kada jadi kawin lagi. Ada jimat pengasihan, jimat kasih sayang supaya nya itu tetap sayang lawan pian, lalu kada jadi kawin lagi. Apa caranya? Ujar si budak ini, nanti ketika dia tidur bawa gunting, lalu potonglah jenggotnya yang bagian sini. Nah, orang Arab tuh kan jenggotnya kandal-kandal. Arab, India, tebal. Nah, setelah itu si budak ini mendatangi si suami, majikannya. Tadi istri, ya. Sekarang ke majikannya. Dia mengatakan apa? Istrimu itu selingkuh. Dan supaya dia bebas berselingkuh, dia berencana membunuhmu. Dia merencanakan nanti ketika engkau tidur, dia akan menusukmu pakai gunting. Nyambung lelah. Si istri diprovokasi seperti tadi, si suami diprovokasi dengan cara seperti tadi. Akhirnya benar si istri datang ketika suaminya sedang tidur atau pura-pura tidur. Ya, di kitab itu disebut pura-pura tidur. Nah, pas melihat istrinya membawa gunting, nah bujur sekalinya penang ujar si budak ini. Begitu melihat istrinya mendekat, dia ambil guntingnya, lalu kemudian dia tusukkan ke tubuh istrinya sampai istrinya mati. Pada istrinya kan ada hendak membunuh, ada semata hendak mengambil jenggotnya tadi aja, memotong jenggotnya. Tapi karena si suaminya tidak tabayun, tidak klarifikasi, langsung eksekusi, akhirnya terbunuhlah sang istri. Karena si istri tadi mati, akhirnya pihak keluarga tidak terima. Akhirnya diseranglah, dibunuhlah si suami tadi. Nah, akhirnya pihak keluarga laki-laki juga tidak setuju. Akhirnya terjadilah perkelahian dua suku, ya, perwakilan dari keluarga laki-laki dan keluarga perempuan, gara-gara adu domba anjur atar si budak tadi. Jadi artinya apa? Jangan memandang sepele sikap namimah. Meskipun budaknya murah, tapi justru dia menjadi wasilah terbunuhnya dua keluarga. Na'udzubillah. Jadi di kitab Tanbihul Ghafilin itu disebut bahayanya orang namimah. Satu, di dunia dia akan dimusuhi orang, dibenci orang, bahkan doanya tidak diterima. Yang kedua, di alam kubur dia akan disiksa, dan nanti di akhirat dia tidak akan masuk surga. Nah, jadi hati-hati benar namimah ini. Jadi kalau ada kawan pindah hendak berkelahi itu jangan dipanas-panasi. Kompor ngarannya itu. Namimah itu ya kompor. Ya, kawan pindah iya aja Pak. Justru didinginkan. Ada kisah di zaman Nabi Musa alaihissalam. Jadi terjadi paceklik, lama tidak turun hujan. Akhirnya Nabi Musa dengan pengikutnya keluar untuk berdoa kepada Allah, istisqa, minta hujan.
Sudah beberapa kali melakukan istisqa, 3 kali, ternyata hujan tidak turun. Akhirnya Nabi Musa berbicara kepada Allah, wahai Allah, kami sudah minta 3 kali supaya diturunkan hujan, tapi hujan tidak kunjung turun. Apa kata Allah Ta'ala? Di antara kalian ini ada orang yang suka mengadu domba. Itu artinya apa? Adu domba itu menyebabkan terhijabnya doa. Jadi orang yang namimah itu doanya tidak diterima. Itu ya, di dunia doanya tidak diterima, di alam kubur dia disiksa. Kata Nabi ada 2 nih penghuni kubur, baru dikubur, kedua-duanya disiksa. Satu karena tidak apik ketika buang air kecil, dan yang kedua karena dia namimah. Dia suka mengadu domba. Baik. Fala tas'a bil fasadi bainan nas. Jadi kata Syekh Muhammad Syakir, jangan engkau menyebarkan kerusakan di antara manusia. La taqul li ahadi ikhwanika, jangan engkau katakan kepada salah seorang di antara saudara engkau, inna fulanan qala fika kadza wa kadza. Sesungguhnya si fulan dia berkata mengenai engkau kadza wa kadza, wa fulanan ramaka kadza, dan si fulan itu menuduhmu begini-begini. Nah, jadi inilah beratnya lah berkawan tuh, apalagi berkawan dengan orang yang tidak menjaga lisan. Bujur yang dia sampaikan itu, tapi kalau apa adanya kita sampaikan, itu justru menimbulkan permusuhan. Jadi kalau ada perkataan teman, tuduhan teman terhadap teman yang lain itu menkawa, itulah masuk ke telinga kanan, keluarkan telinga kanan. Si A itu menyamati si B, kita mendengar itu menkawa tuh, nah sambatan inya tuh masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Jangan singgah di otak kita, langsung keinget gitu nah. Karena kalau sampai masuk ke otak kita, lalu kita ketemu lawan B, lalu bekesah ke B, si A itu semalam memandirakan nyawa kini. Nah, kada baik tuh, baiknya tuh langsung hilang, di delete dari memori. Ya bunayya al-ghibatu wan namimatu min akhlaqil adniyai wa akhlaqin ni'ami wa akhlaqil li'ami. Wahai anakku, sesungguhnya ghibah dan namimah min akhlaqil adniya, itu termasuk akhlak yang rendah, wa akhlaqil li'ami, dan termasuk akhlak yang terhina. La min akhlaqit tulabil ulumid diniyah, dan itu tidak termasuk akhlak dari santri. Ya, tidak termasuk akhlak yang layak diamban oleh tulabul ulumid diniyah, penuntut ilmu agama, santri tadi. Fala tudannis nafsaka bihadhil akhlaqidz dzamimah, maka jangan engkau kotori diri engkau dengan akhlak yang tercela ini. Wala tudannis, dari kata dannasa yudannisu tadnisan. Ada doa ketika salat jenazah itu apa? Kalau di Makkah Madinah itu 5 waktu kita salat jenazah. Sampai subuh gini ada orang yang disalatkan jenazah. Dituntung salat fardu, nanti diumumkan salatul janazah lil amwat wal atfal rahimakumullah. Jadi lil amwat wal atfal. Di 5 waktu itu diumumkan salat fardu kifayah untuk amwat. Amwat itu jamaknya mayit. Jadi artinya yang meninggal 3 atau lebih. Wal atfal, dan anak-anak, dari kata tiflun, jamaknya atfal. Ada raudhatul atfal. Rahimakumullah. Yang saat kemarin 13 hari di sana itu sekali aja rasanya. Tidak ada salat jenazah di Masjid Nabawi. Sisanya 5 waktu ada salat jenazah. Di antara doa ketika salat jenazah itu apa?
wa yunaqqi kama yunaqqas thawbu al-abyad minad danas. Wa naqqihim, dan bersihkanlah mereka kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas, sebagaimana kain putih yang bersih dari danas. Danas itu la tudannis. Bayangkan antum punya baju putih. Ujar orang Banjar, baju putih itu jilatan. Tahulah jilatan? Apa saja? Baju putih itu mudah rigat. Yalah, Zaid. Apalagi bajunya coklat kekuning-kuningan. Bajunya putih, lakas tuh pengrigat. Jadi baju putih itu jilatan, artinya mudah kotor. Maka kalau pakai baju putih harus lebih hati-hati, berjalannya hati-hati. Amun baju kayak ampun samil nih, ya kan, kena rigat tapi kelihatan. Ampun Habibi itu hirang, ya kan, yang hirang-hirang nih. Hilmi, Setiawan ini suka warna hitam. Ustadz titip ya, nggih bunda, tukarkan tasbih warna hirang, surban warna hirang, nggak Setiawan. Jadi Setiawan ini suka yang warna hirang. Namun warna hirang kena kotoran tidak nampak, tapi kalau warna putih kotor sedikit kelihatan. Nah, dan hati kita itu mestinya adalah hati yang putih bersih. Dan diingatkan oleh Syekh Muhammad Syakir, falatudannis nafsaka, jangan engkau kotori dirimu, jangan engkau kotori jiwamu yang putih bersih tadi, bihadhil akhlaqidz dzamimah, dengan akhlak-akhlak yang tercela ini. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari dzan. Inna ba'dadh-dhanni ismun, karena sesungguhnya sebahagian dzan itu adalah dosa. Ambilkan peraga. Ustaz Faisalnya datang. Titip jelongakannya. Sambil titip jelongakan ke Ustazah untuk Ustaz Faisal. Ya, jadi jar Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu, jauhilah, katsiran, kebanyakan, minadh-dhanni, dari dzan. Kenapa? Inna ba'dadh-dhanni ismun, karena sebagian dzan, sangkaan itu adalah dosa. Berdasarkan ayat ini berarti tidak semua dzan itu diperintahkan untuk menjauhi. Coba antum cermati ayatnya. Ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari dzan. Berarti ada sebahagian dzan, ya mafhum mukhalafahnya, ya mafhum kebalikannya, berarti ada sebahagian dzan yang tidak diperintahkan untuk ijtanib. Apalagi ditegaskan inna ba'dadh-dhann ismun, disebutkan ba'dha, sesungguhnya sebahagian dzan. Ba'dha itu maknanya sebahagian. Sesungguhnya sebahagian dzan itu ismun. Berarti ada sebagian dzan yang tidak ism. Paham antum? Paham antum? Itulah kenapa nanti dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi menyebutkan ada 6 hal yang tidak masuk dalam kategori ghibah. Ini kan ayat ini berkaitan dengan dzan. Lalu ujar Allah Ta'ala, wala tajassasu, jangan engkau memata-matai
wala yaghtab ba'dukum ba'dan, jangan sebahagian kalian itu menghibah sebahagian yang lain. Lalu Allah bertanya dengan pertanyaan yang pengingkaran, ayuhibbu ahadukum, apakah salah seorang di antara kalian itu senang ayyakula lahma akhihi maitan, memakan daging saudaranya dalam keadaan mati, bangkai, fakarihtumuh, maka niscaya mereka itu tidak menyukainya. Lalu ditutup oleh Allah Ta'ala, wattaqullaha innallaha tawwabur rahim, takutlah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha penerima taubat lagi maha penyayang. Nah, tadi Ustaz ingin lanjutkan penjelasan. Jadi tidak semua zon itu terlarang, sebagaimana tidak semua ghibah itu terlarang. Ada zon, ada ghibah yang itu dikecualikan. Ada 6 kata Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Ada berapa? Ada 6. 1. Kalau ada seorang istri atau seorang suami datang kepada seorang mufti, lalu dia bertanya, berkonsultasi, wahai syekh, suami saya itu memperlakukan saya begini, begini, begini. Apa pendapatmu wahai syekh? Nah, yang seperti ini tidak termasuk dalam ghibah. Padahal memandarakan suami. Suami saya itu begini, begini, begini. Nah, meskipun kalau dengan kalimat begini itu lebih afdal. Dengan tamsil, wahai syekh, misalkan ada seorang suami memperlakukan istrinya begini, begini, begini. Ma ra'yuka fi hadhil masalah? Apa pendapatmu mengenai masalah ini? Nah, itu lebih afdal. Jelas ya? Itu binian. Lakian gitu juga. Sama nih, masih contoh pertama. Wahai syekh, ada seorang perempuan, seorang istri, dia itu begini, 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 begini terhadap suaminya. Ma ra'yuka fi hadhil masalah? Nah, ini menceritakan istrinya. Afdalnya tadi mengatakan begitu, ada seorang istri, padahal istrinya sendiri. Nah, yang seperti ini tidak termasuk dalam kategori ghibah. Ya, sama nanti di pondok, kawan seasrama ulun tuh keni datang ke Ustadz Bahraini misalkan, sebut nama boleh, si ini begini Ustadz, begini. Untuk maksud apa? Untuk maksud, ini jenis kedua ya. Contoh jenis kedua itu adalah untuk dilaporkan untuk al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Jadi seseorang datang kepada sultan, kepada penguasa, lalu menceritakan si fulan itu mengedar narkoba di kampung saya. Begini. Lapor dia kepada camat, pada lurah. Nah, kalau di pondok berarti lapor dengan Ustadz Bahraini, dengan Ustadz Melis. Si anu itu begini, sini ini begini. Nah, itu tidak termasuk dalam kategori ghibah. Karena maksudnya adalah untuk menghilangkan kemungkaran, izalatul munkar. 2, ya. Yang ketiga, tidak termasuk ghibah itu kalau ada seorang laki-laki atau seorang perempuan ta'arufan. Si laki-laki bertanya kepada teman si perempuan, si anu itu kayak pas sehari-hari di rumah, sung-sung aja kah orangnya bangun? Oh, itu bangun jam 5:30 rancak, wayah-wayah jam 7 misal. Jadi kawan kada boleh menyembunyikan, ya, itu memang aib, tapi aib untuk tujuan yang baik, yakni tujuan khidbah, tujuan ta'arufan.
Jadi sampaikan apa adanya, dan itu bukan termasuk kategori ghibah. Nah, dan seterusnya nanti ada 6, nanti kita kaji lebih lanjut dalam kitab Riyadhus Shalihin. Termasuk misalkan ada seorang penguasa, yang penguasa itu zalim terhadap rakyatnya. Dia mengeluarkan kebijakan yang kebijakannya itu merugikan rakyatnya. Nah, lalu kemudian ada sejumlah orang membicarakan kebijakan tersebut untuk dikoreksi, untuk dinasihati si penguasa tersebut. Itu pun juga tidak termasuk dalam perkara ghibah. Kenapa? Ghibah itu sesuatu yang ditutupi pada umumnya, yang kalau dibicarakan dia tidak senang. Nah, sementara kebijakan penguasa itu sesuatu yang sudah dipublis, diterapkan di masyarakat. Misalkan BBM naik, ya pajak naik. Masyarakat sudah tahu, sudah tersebar. Lalu masyarakat membicarakannya dengan maksud supaya menghilangkan kemungkaran itu. Nah, maka itu juga tidak termasuk dalam kategori ghibah. Jelas ini ya? Paham Tom? Ya, nanti salah menempatkan bisa salah. Apa tujuan pengajian memandirakan presiden? Ghibah, kada ghibah lah tuh ngarannya. Di masjid hapulang. Nah, kalau itu sebuah kebijakan yang sudah diterapkan, masyarakat tahu, lalu dibicarakan, entah itu di warung kopi, entah itu di ruang-ruang kelas, entah itu di masjid, ya, selama itu sudah diketahui masyarakat, maka itu tidak termasuk dalam kategori ghibah. Apalagi kalau maksudnya adalah supaya masyarakat paham bahwa penguasanya ini zalim, supaya masyarakat kemudian mengubah keadaan. Jangan lagi dipilih kenalah 2024 misalkan. Presiden terpilih, kita dapat aja pang duit pas kampanye, amplop isinya 300.000. 300.000 kah 30.000 kah? Kita dapat 300.000, tapi imbah itu 5 tahun kita sengsara. Kan gitu kalau politik uang namanya tuh. Nah, supaya masyarakat paham, supaya tidak dipilih lagi. Nah, yang seperti itu tuh boleh. Tidak termasuk dalam kategori ghibah. Supaya jelas nih, karena di masyarakat sana ada yang menganggap yang seperti itu ghibah, padahal bukan. Karena sudah ini berkaitan kebijakan. Nah, tapi kalau menyambat fisik penguasa kada boleh. Si anu itulah urus desa. Kada boleh menyambat awak, menyambat awak tuh kada boleh. Itu aib. Likulli insanin aibun. Setiap manusia itu punya aib. Tapi ini berkaitan dengan pilihan. Antum sudah belajar di kitab Mabadi Islamiyah. Ini wilayah mukhayyar. Daerah yusaitiru alaiha. Dia mau menerapkan kebijakan yang menguntungkan rakyat ataukah kebijakan yang merugikan rakyat, itu pilihan. Tidak ada paksa. Dia akan dihisap atas pilihan itu. Termasuk ketika kita menasihati dia, mengoreksi dia agar tidak menerapkan kebijakan yang zalim, itu pun pilihan kita. Ya bunayya la tahsud akhaka ala ni'matin an'amallahu biha alaihi dunaka falau syaa rabbuka la'a'taka kama a'tahu. Ya bunayya, wahai anakku, la tahsud, jangan engkau hasad. Apa itu hasad? Hasad itu tidak suka dengan nikmat yang ada pada orang lain. Dia ingin nikmat yang ada pada orang lain itu hilang dan berpindah kepada dia. Ketiga itu ciri orang hasad itu. Satu, dia meradang kalau ada orang senang.
Istilahnya senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ya, harusnya kan senang melihat orang senang, susah melihat orang susah. Ini tidak, dia itu susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Kawan tuh dapat prestasi, dapat hadiah, susah dia, sedih. Ya sedih. Kok dia bukan saya? Harusnya saya bukan dia. Besok-besok jangan dia. Nah, gitu. Hasad. Senang melihat orang sedih. Oh, hapus tuh dihukum sama ustadz. Nyaman jarak situ. Hapus bilang. Nah, jadi kalau ada kawan kena hukum, biasa aja. Zerokan diri itu nah. Ya. Jangan senang melihat kawan kena hukum. Hukum seberat-beratnya Ustaz saya, kalau perlu ampihi sekalian. Muyak jauh-jauh inya. Jadi itu bukan pandangan kasih sayang. Jadi la tahsud akhaka, jangan engkau hasad kepada saudara engkau ala ni'matin, atas nikmat an'amallahu biha, atas nikmat yang Allah berikan kepada dia. Biha ya dengannya, dengan nikmat itu alaihi atasnya, dunaka dan tidak pada diri engkau. Kawan yang dapat nikmat bukan diri kita. Jadi begini wahai anakku sayang, setiap orang itu Allah beri kelebihan. Ada di antara antum itu paham cepat, benar paham. Diajari langsung paham. Diajari i'rab langsung paham. Tapi ada juga yang lambat, dasar lambat. Suruh membaca Quran, ada yang cepat, ada yang lambat. Ada yang sekali duduk satu halaman hafal. Ada yang berkali-kali duduk satu halaman kada hafal-hafal. Bersyukurlah atas antum yang diberikan nikmat kecerdasan oleh Allah Ta'ala. Sedangkan yang diberikan lambat, sabar ya lagi. Lah sabar, banyak belajar. Nah, itu jangan hasad dengan terhadap apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kawan kita. Nanti antum punya anak merasakan juga tuh. Anak orang pintarnya, dia cepatnya, dapat prestasi macam-macam. Adapun anak seorang misalnya. Jadi ya itu pemberian Allah Ta'ala. Apa nah hendak diiri? Mun kawa itu kan pintar berataan anak tuh. Minta sudah aja juga minta. Berdoa sudah aja juga berdoa. Tapi itu pemberian Allah Ta'ala. Itulah yang kita harus terima. Kemarin Ustadz umrah ada anggota dewan. Anaknya itu ya, keterbelakangan mental. Di bis tuh teriak-teriak, di pesawat kadang teriak-teriak. Jadi coba begitu, membayangkan begitu punya anak begitu. Tapi Ustadz ngobrol sama beliau. Inilah titipan Allah Ta'ala, Ustadz aja sedih. Guru aja sedihnya. Nggih Pak. Kita justru belajar dari orang yang begitu. Karena kalau kita mengalami itu belum tentu sanggup kita. Kita belajar dari beliau. Maka pian saya aja sedih. Ainya nih bila sudah keluar rumah karena berpadahan itu bisa sampai ke Gambut, dari Martapura sampai ke Gambut bersepeda. Maka orangnya tadi itu ya, keterbelakangan mental. Ya itu. Nah, coba. Saya dulu tinggal di wadah keluarga yang kena polio begitu, 2 orang. Sugih orangnya, tapi anaknya ada yang nggak berkembang tubuhnya. Jadi kalau mau ke WC diangkat, dibersihkan. Sampai umur si anak itu umur besar sudah 18-17 tahun. Nggak bisa apa-apa. Nah begitu kan itu ujian kesabaran dari Allah Ta'ala. Jadi intinya kita tidak boleh hasad atas nikmat yang Allah berikan kepada teman kita. Ya, kalau kita yang menerima nikmat itu kita bersyukur kepada Allah. Kalau bukan kita yang menerima nikmat itu ya kita bersabar. Semuanya sudah ditakar.
tidak ada yang tertukar. Apa tadi? Semuanya sudah ditakar, tidak ada yang tertukar. Ya bunai, jadi ya begitu. Untuk kita memanage hati kita ya. Falau syaa rabbuka, kalau ingin Tuhanmu, la a'taka kama a'tahu, niscaya Tuhanmu itu memberikan kepada engkau sebagaimana yang dia berikan kepada temanmu tadi. Kalau Allah berkehendak. Kita itu kan menyukai, menyenangi sesuatu sebelum memiliki, sebelum merasakan. Setelah memiliki, setelah merasakan, mungkin kita anggap biasa. Dulu Ustaz nggak punya mobil, wah nikmatnya lah punya mobil, sekeluargaan bisa berjalan. Nah, akhirnya punya mobil, disayang-sayang, dilap-lap, kena lecet sedikit. Setelah lama punya mobil, biasa saja. Kena lecet-lecet, biarkan aja. Rigat gini karena dibasuh-basuh juga. Awal saja, indah itu sebelum memiliki atau baru memiliki. Dulu Ustadz, wah nyamannya lah tuan-tuan guru itu tulak umroh setiap tahun. Pengen juga berdoa, qabul, alhamdulillah setiap tahun berangkat. Tapi apakah kemudian nikmat? Ya nikmat juga, tapi juga ada nggak nikmatnya? Kan kalau antum lihat tuh enaknya Ustadz tuh berangkat terus setiap tahun. Belum tentu. Capek loh perjalanan. Dari Banjarmasin Jakarta hampir 2 jam. Jakarta Jeddah 9 jam. Jeddah langsung lanjut lagi, Jeddah Madinah 5-6 jam. Capek di jalan. Akhirnya sakit. Ya kan? Jadi ada teman Ustadz tuh pembimbing umroh sebulan sekali berangkat. Sebulan sekali. Pengen nggak? Ustadz sudah tidak pada level pengen. Mau yang setahun sekali jadi apalagi yang sebulan sekali. Dan tapi bagi yang belum mengalami mungkin nyamannya gratis, tulak terus tiap tahun, bisa ziarah ke Rasulullah. Iya itu iya. Tapi ada juga sisi tidak nyamannya, yaitu meninggalkan keluarga, segala macam. Jadi maksudnya apa? Sesuatu itu terasa indah karena kita belum mengalami, belum memiliki. Tapi begitu sudah mengalami, menjalani, tidak lagi seindah sebelum kita memiliki. Paham ya? Jadi nikmat itu, terasa nikmat itu sebelum memiliki atau ketika baru awal-awal memiliki. Setelah memilikinya lama, itu biasa saja. Allahumma shalli ala sayyidina. Nah, ya bunayya wahai anakku, la tastafidul husudu. La tastafidul hasuda. Ya bunayya la tastafidul hasudu min hasadihi illal adawata wal baghdha. Wahai anakku, tidaklah berfaedah hasad itu ya minal hasadihi illal adawata wal baghdha, kecuali permusuhan. Innaka idza hasadta akhaka abghadaka wa adaka. Sesungguhnya engkau, jika engkau hasad kepada saudaramu, maka dia akan membencimu dan memusuhimu. Wa abghadaka li hadzal khuluqiz dzamimi, dan dia akan membencimu, ghadab ya marah, benci, li hadzal khuluqiz dzamim, disebabkan karena akhlak yang tercela ini. Kullu man arafaka, setiap siapa saja yang mengenal engkau. Jadi kalau engkau tuh hasad, engkau akan dibenci, dimusuhi oleh banyak orang. Fada'il hasada ya bunayya, maka jauhilah hasad wahai anakku. Wada'il hikda, dan jauhilah dendam, ala ikhwanika, atas saudara engkau, ala nasi kafatan, dan atas seluruh manusia. La tudmir li ahadin su'an, jangan engkau sembunyikan keburukan terhadap seseorang. Wa idza asaa ilaika insanun tsumma i'tadzara
faqabil ma'ziratahu. Dan jika asaa, ada orang yang berbuat buruk kepada engkau, insanun, seseorang, summa atadzara, kemudian dia minta maaf, faqabil ma'ziratahu, maka terimalah permohonan maaf dia bil qabul, dengan sebenar-benarnya penerimaan. Wamhu min qalbika hubbal intiqami minhu, dan hapuslah dari hatimu hubbal intiqam, keinginan untuk membalas dendam, minhu, darinya. Ya bunayya kun salimas sadri min hubbil adza, wahai anakku, jadilah engkau orang yang salimas sadri, hati yang baik, min hubbil adza, ya, dari hubbil adza, suka dengan kesulitan yang menimpa orang. Yatawaddad ilaikan nas, maka manusia akan mencintai engkau. Wa yuhibbuka, ya, akan sayang kepada engkau. Wa yuhibbuka, dan mencintai engkau. Ya bunayya, wahai anakku, al-hiqdu wal hasadu khuluqani khabithani la yadurrani illa sahibahuma. Wahai anakku, al-hiqdu, dendam, wal hasadu, tadi hasad, suka melihat orang susah, susah melihat orang suka, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, lalu ingin nikmat orang itu pindah ke dia. Dendam dan hasad khuluqani khabithani, keduanya adalah dua akhlak. Khuluqani isim musanna, khabithani yang kotor, la yadurrani, dan itu tidak membahayakan, ya, keduanya itu, illa sahibahuma, kecuali pelakunya sendiri. Jadi bukan orang lain yang dirugikan. Orang beli mobil baru, yang beli mobil senang tidak? Senang. Yang meradang siapa? Si hasad. Apakah dengan meradangnya lalu hilang nikmat orang tadi? Tidak. Apakah dengan meradang lalu kemudian pindah mobil baru itu ke dia? Tidak. Jadi yang bahaya, yang mudarat, yang rugi, yang meradang dia sendiri. Adapun yang menerima nikmat, ya tetap senang, gembira. Jadi jangan rugikan dirimu sendiri dengan memelihara dua sifat ini, yakni dendam dan hasad. Falal hasadu yanqulu ilaika ni'matu man hasadtahu, tidaklah hasad itu yang qulu mengalihkan kepada engkau ni'matu man, nikmat dari orang yang hasad tahu, engkau hasad kepada dia, ya tadi itu. Walal hiqdu bidharin man admarta lahu su'a, dan tidaklah dendam itu menimbulkan mudarat, bidharin man admarta lahu su'a, terhadap orang yang engkau sembunyikan kepadanya keburukan. Dendam tadi kan itu disembunyikan, admarta lahu. Illa ayyasha Allah, kecuali memang itu menjadi kehendak Allah. Bukan karena hasadnya kita, bukan karena dendamnya kita. Kalau memang Allah berkehendak dia kena mudarat, ya mudarat sesuai dengan kehendak Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Tidak terjadi bahaya, kecelakaan, mudarat, baik itu di darat maupun di langit, ya, di bumi maupun di langit, kecuali karena kehendak Allah. Walakinnaka idza kunta hasudan haqudan, akan tetapi jika engkau itu menjadi orang yang hasad, lagi pendendam, yakadu yaltahibu qalbuka minal ghaidhi laka wa naharaka, maka hampir-hampir saja hasad dan dendam itu membakar hatimu. Minal ghaidh, ya, lailaka
lailaka siang malammu, wa naharaka dan malam dan siangmu. Jadi api dendam itu terus membakar hatimu, hatimu terus terbakar oleh hati dendam. Minal ghaiz lailaka wa naharaka, siang dan malam. Ya bunayya idza an'amallahu 'alaika bi ni'matin, wahai anakku, idza an'amallah, jika Allah memberikan nikmat kepada engkau, bi ni'matin, dengan satu nikmat, yang binian bungas, yang lakiannya ganteng, pintar, menulis imla bagus, ya, diajari guru pendapatan, macam-macam nikmat Allah berikan. Maka apa? Fashkuruhu wala tatakabbar ala khalqihi, bersyukurlah atas nikmat yang Allah berikan, wala tatakabbar, jangan engkau takabur, ala khalqihi, atas ciptaan Allah Ta'ala. Fa innal ladzi wahabaka hadhihi ni'mata qadirun ala salbiha minka, karena sesungguhnya alladzi, pihak yang, yakni Allah Ta'ala, wahabaka, memberikan engkau hadiah hadhihi ni'mata, dengan nikmat ini, qadirun, itu juga maha sanggup, maha mampu, ala salbiha, untuk mencabutnya, minka, mengambilnya darimu. Setumat aja. Allah baka hendak sehat, tiba-tiba sakit. Pintar, tiba-tiba hilang ingatan. Ada kalau itu kejadian viral, si Dandi lawan si David, ya, si Dandi menghajar si David sampai si Davidnya koma berhari-hari, 12 hari, dan terakhir hilang ingatan. Ya, terlepas dari itu adalah sikap barbar, ya, tapi betapa mudah, betapa stumat Allah itu hendak mencabut nikmat. Wa innal ladzi harama ghairaka, dan pihak yang mencegah dari selain engkau, Allah nih, Allah tidak memberikan nikmat kepada selain engkau. Engkau pintar misalkan, kawan lambat tapi pendapatan. Nah, qadirun ala i'ta'ihi, itu juga maha sanggup untuk memberikannya. Di'fa ma'a'taka, bahkan berlipat-lipat atas apa yang Allah berikan kepada engkau. Ada kada tapi pintar misalkan, tapi kemudian dia khidmat lawan guru, minta didoakan lawan guru, akhirnya pintar. Kan ada muridnya Imam Syafi'i seperti itu. Berkat doa guru, berkat cangkal, akhirnya pintar. Nah, ada malah di sekolah tuh kebanyakan siswa yang pintar, sukses, tapi tidak terlalu peduli dengan guru. Ternyata tidak berkah hidupnya. Ada yang pintar, juara terus di kelas, tapi lulus susah mencari kerjaan. Ada yang begitu. Ada yang sedang-sedang saja, tapi dia khidmat, disuruh taat, tidak melanggar aturan, mudah cari pekerjaan. Jadi berkah, itulah yang disebut dengan keberkahan ilmu. Fala tata'arrad li ghadabillahi ta'ala, maka janganlah engkau tata'arrad, mengundang murkanya Allah Ta'ala, bitakabburi, dengan bersikap takabbur, ala khalqihi, atas hambanya. Takabbur, merendahkan orang lain, ghamdun nas wa batarul haqq, merendahkan orang lain dan menolak kebenaran. Fa innallaha la yuhibbul mutatakabbirin, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang bersikap takabbur. Itu rida, ya, selendangnya Allah takabbur, itu tidak ingin Allah, ya, digunakan oleh selain dirinya. Jadi yang berhak takabbur itu hanya Allah Ta'ala.
Ya bunayya la yahmilannakal ghururu bima a'takallahu ala nisyani ubudiyyatika li maulaka. Terakhir, wahai anakku, la yahmilannaka, janganlah engkau terbuai, janganlah engkau tertipu dengan al-ghurur, ya, dengan tipu daya, bima a'takallah, dengan apa yang Allah berikan kepada engkau. Jadi a'ta itu fiilnya, ka-nya itu maf'ul bihnya, al-lafzul jalalah Allah itu fa'ilnya, dengan apa yang Allah berikan. Bima, ma-nya itu isim mausul, berarti jumlah fi'liyah a'takallahu itu silah mausulah berupa jumlah fi'liyah. Ya, a'ta itu jumlah fi'ilnya, fi'il madhi, ya, dan dia itu memansubkan dua maf'ul bih. Mana maf'ul bih pertama? Ka, bima a'taka. Lafzul jalalah Allah itu fa'ilnya. Ala nisyani ubudiyatika. Jadi jangan engkau tertipu dengan apa yang Allah berikan kepada engkau, dengan lupa beribadah kepadanya. Ala nisyani ubudiyatika li maulaka. Lupa beribadah kepada Allah. Dan tidaklah dunia ini kecuali tipu daya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali hanya ghurur, tipu daya. Ini HP ini nah. Dunia kalau nih. Yalah. Cakakawa itu adalah bulik ke zaman bahari itu karena ada HP itu lebih nikmat sebenarnya. Wah ini gara-gara HP waktu tercuri begitu banyak. Ada kayaknya sambil ngajar buka HP, oh ya, sambil ngajar. Siswanya disuruh diskusi, gurunya buka HP. Pencuri waktu. Memang ada nikmat juga dengan HP kita bisa berkomunikasi dengan teman yang jauh. Dengan HP kita bisa open donasi macam-macam. Tapi juga HP ini menyita waktu. Termasuk menyita kebersamaan. Dulu kami waktu halus kadada HP, TV juga kadada, sekali punya TV ditonton sama-sama satu keluarga. Kan rame, TV-nya cuma satu. Nah, kalau orang sekarang TV-nya masing-masing satu. Di ruang tamu satu, di kamar masing-masing. Akhirnya nonton masing-masing. Tidak ada lagi kebersamaan. Kalau bukan TV, HP. Si abah mengikut HP, si mama mengikut HP, si anak mengikuti HP. Satu menghadap ke utara, satu ke barat, satu timur, satu selatan, satu barat daya, satu barat laut, satu tenggara. Tidak ada lagi kebersamaan. Nah ini nikmat, tapi nikmat yang menipu. Nah kalau tidak di manage, diatur, makanya ada yang pagi tadi Ustadz mau WA di grup wali santri. Ada santri yang bertanya, mengapa kepulangan di MDM lebih lambat dari yang lain? Jawab, agar santri lebih banyak belajar di pondok selama Ramadan, memperbanyak ibadah dan menambah target hafalan. Itu alasannya. Terlebih ada beberapa mapel yang ditargetkan khatam. Usai liburan Idul Fitri hanya beberapa pekan belajar, setelah itu pekan tasmi, ujian praktek dan teori. Alhamdulillah itu. Wali santri yang like sudah 10 tuh. Yang ngasih jempol 10, ngasih amor 10. Yang komen ada juga, ulun sangat setuju Ustadz, alhamdulillah anda juga senang. Orang tua lo ya, setuju guru, takbir, Allah Akbar, namanya Alfun. Mamanya Fikrul, terima kasih Ustadz.
Abahnya Hilmi, inggih Ustadz, santri mungkin sudah kangen berat. Oke. Tetapi kemarin kita ada liburan semester, mid semester. Sedang pondok lain tidak. Kami senang jika santri tidak terlalu lama di rumah. Nah, abahnya Hilmi. Dan jadwal yang sudah diberikan dari pondok, saya merasa sudah dari cukup. Kami sangat setuju Ustadz. Syukron. Oh, itu ada yang meradang tuh. Waduh ya. Abahnya Kamil, ulun malah suka anak-anak di pondok sampai H-7 kah Tat, kata bapak ya. Biar banyak beribadah di pondok daripada di rumah banyak bermain. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa kok di MDM lambat? Supaya antum lebih banyak belajar, banyak ibadah, nambah hafalan. Coba antum nanti pulang, ya 2-3 hari pengen balik ke pondok. Ya kada? Sudah di pondok pengen balik ke rumah. Makanya manusia itu membingungkan. Sudah di laut pengen di gunung, sudah di gunung pengen ke laut. Sudah tulak lama nggak berangkat umroh, sudah berangkat umroh pengen pulang. Jauh dari anak istri, jauh dari santri. Sudah sampai sini pengen balik ke Mekah Madinah lagi. Itulah manusia. Ya. Jadi intinya yang ada yang dinikmati. Loh, kalau antum senang banyak di rumah, kami juga senang kok. Misalkan dipercepat kepulangan, pasti senang kan antum? Tanggal 5 sudah boleh pulang. Senang kan antum? Kami juga senang. Kalau di jadwal tanggal 13 kan? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yalah. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 8 hari. Antum makan sehari 20.000. Kali 40 orang. Berapa? 800. Sehari 800. Belum listrik. Belum macam-macam. Anggap 1.000.000 sehari. Berapa hari tadi? 8 hari. Kami hemat 8 juta. Senang tidak? Senang juga kita. Kalau lihat dari situnya. Ayo. Antum rugi harusnya kalau pulang cepat. Karena SPP bayar full, tapi liburnya sebulanan. Ya kan? Iya. Sehari 1 juta loh. Satu orang 20.000 kali 40 sudah 800. Antum bukan 40, 43. Nah, belum yang lain-lain tuh, listriknya segala macam. 8 hari, 8 juta menghemat. Tapi bukan karena itu. Nah, jadi sabar ya. Jangan membanding dengan yang lain. Yang lain cepat Ustadz pulang, kenapa ke MDM lambat? Jangan dibanding-bandingkan. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Ya pasti kalah. Siapa yang kalah? Farel. Baik, jadi jangan tertipu ya. Jadi antum nanti kalau sudah pulang pengen balik ke sini lagi. Ya. Nanti kalau di rumah coba lihat, ya Allah, waktu banyak terbuang, nanti antum akan menyesal. Banyak begayaannya aja, banyak permainan. Nah, kalau di sini kan dikondisikan. Jadi di sini disebutkan la yahmilannakal ghururu bima a'takallahu ala nisyani ubudiyatika li maulaka. Jadi daya tahan antum itu kalau pulang itu bertahan 3 sampai 4 hari saja. Coba lihat aja kan. Pulang. Wih, masih semangat tuh. Belajar, mutolaah, 3-4 hari saja. Setelah itu mulai tergempur, tergerus dengan TV, dengan HP, dengan teman. Betul tidak? Nah, nggak apa-apa, tergempur, tergerus itu yang penting di hati antum ada penyesalan. Sayangnya waktu terbuang. Tahu gini lambat jeblik dari pondok, misalkan begitu. Ada penyesalan itu baik. Ya, lalu kemudian lawasnya tanggal 30 Aprilnya, hendak lakas ke pondok. Ya,
Si Labib hendak ketemu Bengku, si Kamil hendak ketemu Syamil, ya kan? Karena ada yang nelpon, Alfon biasanya nelpon, hanya sehari, Ustadz apa kabar, apapun kangen, ini sebulan hanya sehari kangen, ya Allah. Jadi intinya yang ada ini dinikmati. Wa annaka wahidun min makhluqatihi, karena sesungguhnya engkau itu hanyalah satu dari makhluk-makhluknya Allah Ta'ala. La fadla laka ala ahadim minhum indallahi illa taqwa. Tidak ada keutamaan bagi engkau atas sebahagian terhadap yang lain di sisi Allah illa bittaqwa, kecuali kadar takwanya. Jadi di sisi Allah tidak ada bedanya kita ini. Di dalam hadis disebutkan la fadla arabiyyin ala jamiyin. Tidak ada kelebihan antara bangsa Arab dengan non Arab. Yang membedakan itu hanyalah takwa. Antum kalau umrah ya, haji umrah, melihat orang Arab tinggi, besar, gagah, ganteng, hidung mancung, wah, ada apa-apanya kita. Tapi begitu ingat ayat ini, nggak ada yang membedakan, bukan fisik, tapi kadar takwanya. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan. Cuma dua lah, laki-laki dan perempuan. Tidak ada wadam. Jadi jangan ikut-ikutan gaya wadam. Wadam itu apa? Wanita Adam. Wanita tapi laki-laki. Laki-laki berpenampilan wanita. Itu namanya wadam. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, supaya apa? Lita'arufu, agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kalau antum ya cermati orang-orang kaum muslimin sajalah, ini nanti Turki itu beda wajahnya, orang Uzbek beda nanti, Pakistan beda, India beda, Indonesia beda. Di Indonesia aja gini, Aceh beda, Jawa beda, Sulawesi beda, Papua apalagi. Dari warna kulitnya, dari bentuk rambutnya saja kita tahu. Supaya apa itu? Lita'arufu, agar kalian saling mengenal. Oh, orang Papua yang begini. Oh, Aceh yang begini. Tapi kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah atqakum. Itu yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui, maha alim lagi maha khabir, maha mengetahui. Nah, inilah pelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil matikan Mas.